Terima kasih Syederun, Anda masih mendengarkan Serambi FM di 90,2 Serambi FM. Tentunya untuk sore hari ini seperti biasa di setiap hari selama bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, Syederun semuanya Anda bisa mendengarkan program tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan seperti biasa juga di setiap sore itu ada tema-tema menarik yang akan kami bagikan ke Anda dengan tausiah yang akan diisi juga oleh ustaz yang berbeda-beda setiap hari. Dan Anda bisa mendengarkan program ini melalui frekuensi kami di 90,2 MHz ataupun Anda bisa mendengarkan via live audio streaming di www.serambifm.com ataupun via Facebook. Anda bisa melihat dan menonton video live-nya di Serambi FM. Dan Syederun, untuk sore hari ini sebelum saya perkenalkan ke Anda ustaz yang sudah hadir di sini, saya kembali mengingatkan Anda jika Anda punya pertanyaan ataupun punya komentar seputar tema kita pada sore hari ini, silakan Anda bisa menelpon di 0651637172 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811689020. Nanti kita akan bacakan untuk Anda. Baik, Syederun. Untuk sore hari ini saya akan memperkenalkan ke Anda ustaz yang akan mengisi tausiah dengan tema hari ini, yaitu syukur di tengah musibah, ya. Sekali lagi tema kita adalah syukur di tengah musibah yang akan disampaikan, dan saya perkenalkan ke Anda dulu ada Ustaz Ali Arsyad Isu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk sore hari ini sudah hadir di sini Ustaz untuk mengisi tausiah di tengah-tengah yang bisa dikatakan masih musibah juga kita Ustaz, masih COVID-19 ini di mana-mana Ustaz ya. Dan sampai saat ini perkembangannya juga masih belum ada tren untuk menurun ini. Ya, baik Syederun, kita persilakan Ustaz Ali Arsyad Isu untuk memberikan tausiah kepada kita dengan tema syukur di tengah musibah. Kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah nabiyyu ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan wa bi Muhammadin rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li dhunubi wa dhunubi wa dhunubi warhamna kama rabbana saghira. Qala wa ta'ala fil kitabil karim wa bilisani minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wa qala aidan anakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pendengar Serambi di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan berada ini ada sebuah tema menarik yang kalau kita lihat ini terdiri dari dua masalah yang cukup berat, karena masing-masing disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kemudian dijelaskan juga oleh ulama-ulama kita, yaitu berkenaan dengan syukur dan musibah. Nah, ketika kita melakukan syukur atau musibah, tentu kita harus tempatkan di mana kedua kata ini bisa diposisikan. Mungkin yang perlu kita lihat pertama adalah musibah. Nah, di dalam Al-Quran sendiri kurang lebih terdapat 77 kata yang berkenaan dengan musibah ini. Jadi ada 77 kata yang berkenaan dengan musibah. Kemudian itu terdapat di dalam kurang lebih 56 ayat. Nah, di dalam 56 ayat dan sekitar 30-an atau 20-an surat. Lalu di antara sekian ayat itu kemudian ada yang menyebutkan berkenaan dengan peristiwa yang sudah lalu atau musibah yang sudah lalu. Kemudian ada juga musibah yang sedang kita hadapi dan berkenaan dengan kebendaan atau isim. Nah, ketika kita melihat musibah ini, tentu para ahli tafsir kemudian berbeda di dalam memberikan definisi. Nah, kalau kita lihat di antaranya ada yang mengatakan bahwa musibah adalah segala bencana atau mara bahaya yang sifatnya itu membahayakan bagi seorang mukmin.
Jadi ketika dia membahayakan seorang mukmin, maka itulah disebut dengan musibah. Beda dengan azab. Azab ini adalah sesuatu yang nanti ditimpakan terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi ada musibah, ada azab, ada laknat dan ujian dan lain sebagainya. Nah, ketika dia dikatakan musibah, ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini segala sesuatu yang membahayakan bagi seorang mukmin. Kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab, beliau ternyata dikatakan bahwa segala sesuatu seorang mukmin, baik itu dalam bentuk bahaya ataupun dalam bentuk nikmat. Nah, ketika mungkin dalam bentuk nikmat, ketika orang mendapatkan sesuatu yang contohkan uang dalam jumlah yang banyak, yang dia belum paham bagaimana cara mengelola uang ini, maka itu bisa dikatakan sebagai musibah walaupun bentuknya itu nikmat. Sementara katakan bahwa ada masuk kaitannya dengan sesuatu yang membahayakan bagi seorang mukmin. Nah, musibah secara singkat definisinya adalah seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana definisi dari syukur. Nah, syukur ini tentu lawan katanya adalah kufur. Nah, kufur secara makna diartikan atau secara bahasa dimaknakan sebagai melihat ayat berkenaan dengan nikmat. Contohnya, la in syakartum wa la in kafartum. Jadi ayat ini berbicara tentang nikmat yang sudah Allah berikan terhadap hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya ini tidak pandai menggunakan nikmat ini dengan baik, tidak mensyukurinya, maka tentu pada akhirnya Allah akan berikan azab. Ada yang memang Allah segerakan di dunia, ada nanti berikan di akhirat atas perilaku yang tidak baik dari setiap manusia. Ya, baik, itu tadi kita sudah mendengarkan sedikit pembukaan dan juga sebagai tausiah di sesi pertama tadi tentang musibah ya, yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Irsyad Isu untuk tema kita hari ini, yaitu syukur di tengah musibah. Nah, saudara, jika Anda punya pertanyaan, jangan sungkan untuk menelpon kami di 0651637172 ataupun Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811689020. Kita break dulu sebentar. Terima kasih saudara, Anda masih mendengarkan tausiah spesial Ramadan bersama saya Kamal dan juga yang memberikan tausiah sore hari ini yaitu Ustaz Ali Irsyad Isu dengan syukur di tengah musibah. Udah ada beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp, namun kita lanjut dulu tausiah yang ada yang ingin disampaikan oleh Ustaz Ali Irsyad Isu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Lanjut sejenak berkenaan dengan seperti pertanyaan kenapa kok di tengah musibah kita perlu bersyukur ya. Jadi perlu kita ingat bahwa di dalam Al-Quran itu paling tidak ada beberapa ayat berbicara tentang nikmat. Nah, jadi di antaranya adalah wa in ta'udu nikmatullah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat yang sudah kuberikan, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi kalau kita lihat atau kita dengar penjelasan ulama, rata-rata mereka mengatakan bahwa nikmat yang paling besar tentu memang nikmat iman. Nah, iman ini nikmat yang paling besar. Kemudian ada nikmat-nikmat kecil yang lain yang memang kita tak bisa hitung, baik berkenaan dengan nikmat jasmani dan lain sebagainya. Nah, di antara nikmat yang mungkin sering kita anggap sepele adalah ketika Allah mungkin berikan kita kehidupan. Berikan kita kehidupan, malam kita tidur, pagi-pagi kita sudah bangun. Meskipun nanti di dalam Al-Quran ada sebagian ayat yang Allah memang sampaikan bahwa ketika seseorang tidur, maka Allah tahan ruhnya. Jika Allah menghendaki orang ini meninggal, maka ruhnya memang tetap ditahan. Sementara jika Allah menghendaki hidup, maka ruhnya ini kembali diberikan, maka hiduplah kita. Nah, ini juga bagian dari nikmat. Nah, pada hari ini kita tentu dihadapkan dengan musibah
musibah COVID ya, yang memang ketika kita lihat keadaan semua sepertinya tingkat paling kecil dari rumah kita mau berangkat ke menasa atau masjid untuk beribadah juga di antara banyak masjid di Aceh ini ada sebagian memang tutup. Jadi paling tidak ada nikmat jarak yang Allah batasi di sini. Tapi masih ada kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk berjalan walaupun dalam keadaan terbatas. Maka ketika kita berada di dalam musibah seperti ini, tentu Allah meminta kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang masih Allah berikan ini. Dan kita juga perlu lihat bahwa ada hadis yang Rasulullah sampaikan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seseorang itu diberikan kebaikan, maka tentu Allah akan berikan dia musibah. Musibah untuk melihat bagaimana orang ini sabar dan bertahan nggak dengan musibah yang Allah berikan. Dan juga ada juga ayat di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira bahwa ketika kami hidupkan mereka di dunia, kami tidak akan memberikan mereka ujian. Nah, tentu ini kan banyak masalah yang harus kita pahami, dan saat seperti ini kita tetap harus bersyukur dengan apa yang masih Allah berikan terhadap kita walaupun dalam keadaan terbatas. Ya, baik, kita baca dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Yang pertama ini dari Pak Dul ini di Brawi. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya kenapa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu datang silih berganti meskipun kita sudah bersyukur, Ustaz. Ya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini tentu berkaitan dengan hadis yang tadi saya sampaikan, bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seseorang itu diangkat derajatnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ujian. Nah, ujian itu diantaranya musibah ini. Nah, kalau kita lihat lagi, satu-satunya nabi ataupun rasul Allah yang dapat ujian cukup berat berkenaan dengan penyakit itu kan Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub itu kan sampai seluruh badannya itu kan termakan penyakit ya, yang sisa itu mati atau jadi ketika tinggal ini ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dihadapkan dengan musibah, kita baik sangka ya, jangan sampai berburuk sangka. Oh, ini musibah ini datang karena ulah manusia. Walaupun memang di dalam Al-Quran sendiri Allah sampaikan bahwa segala sesuatu kerusakan yang ada di bumi ini diakibatkan oleh perbuatan manusia. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian mendatangkan musibah, nah biasanya pelakunya itu orang yang memang tidak paham bagaimana cara mengatur hidup, dan sehingga dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Maka ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, sesuai dengan petunjuk Allah, maka itulah nanti datang musibah. Contoh kecil, ketika Allah melarang kita untuk bermaksiat, ada yang masih melakukan, tentu Allah kan turunkan azab. Nah, azab ini tentu diberikan terhadap mereka yang memang melakukan kesalahan. Sementara bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan, nah inilah bentuknya ujian ataupun rahmat terhadap orang-orang yang beriman. Iya, baik, kita baca lagi ini dari Pak Budi ini di Lambaro. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, di tengah pandemi corona seperti sekarang ini kenapa masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengindahkan apa yang sudah dianjurkan ataupun dihimbau oleh pemerintah maupun dari pihak kesehatan, seperti untuk menjaga jarak, terus juga masih banyak kita lihat di jalan-jalan yang tidak memakai masker, Ustaz. Apakah ini memang bagian dari masyarakat yang kurang bersyukur dengan musibah ini, atau memang ini adalah masyarakat ataupun orang-orang yang memang bisa dikatakan tidak peduli dengan musibah? Terima kasih Ustaz. Ya, baik, pertama kita coba tengok satu ayat di dalam surat Ali Isra berkenaan dengan ilmu. Di situ di ayat 30-an
kalau tidak salah 36 atau 37, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wala tafu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basyara wal fuadaka kullu ulaika kana anu mas'ula. Jadi kata Allah, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Karena ketika kalian melakukan sesuatu kemudian kalian tidak tahu, maka pendengaran nalar kalian dalam arti hati itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Nah, tentu musibah seperti ini paling tidak yang sangat paham dengan apa yang kita hadapi adalah orang-orang dari tenaga kesehatan. Nah, sering saya istilahkan bahwa antara ayat kauliyah dengan kauniyah itu tidak pernah bertentangan. Maka ketika seseorang yang mungkin hanya paham dalil ayat Al-Quran tanpa melihat bagaimana hasil penelitian dan sebagainya, tentu kadang-kadang akan mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh mereka yang melakukan penelitian, kemudian paham apa yang akan dihadapi. Maka ketika kita lihat contoh kan COVID ini kan, jadi dari sisi medis memang saudara-saudara kita yang dokter, yang ahli di sana memang sudah menyampaikan bahwa salah satu cara untuk menghindari dan cepat menyelesaikan masalah ini adalah dengan memakai perlengkapan kesehatan, baik itu APD dan masker dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka menyampaikan, kadang-kadang ada orang yang memang menganggap sepele. Jadi kadang-kadang ada yang sampai mengatakan bahwa ngapain kita dengar mereka itu, padahal mereka kan tidak paham bagaimana Al-Quran. Kalau kita semua ikut maunya mereka, bagaimana dengan rumah-rumah ibadah kita kan? Sebetulnya anjuran dari mereka itu bukan untuk membuat kita mengosongkan tempat-tempat ibadah, tetapi bagaimana kita mempercepat sehingga kita bisa lebih leluasa beraktivitas di kemudian harinya. Tapi ketika kita tidak mengindahkan apa yang sudah disampaikan oleh mereka yang memang paham bagaimana cara penyebaran penyakit ini, tentu itulah yang nanti kita kena dengan ayat tadi bahwa kita melakukan sesuatu tapi kita tidak paham bagaimana yang kita hadapi itu. Bayangkan ada makhluk kecil kan, kalau memang di hadis sering kita temukan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini sebagian adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya virus dan lain sebagainya kan. Jadi ketika ada yang mengatakan ini tentara Allah, nah kita tentu juga harus pahami bahwa kenapa Allah kirimkan tentara ini. Kan pasti ada masalah kan. Nah, ketika Allah berikan tentara ini, tentu Allah juga inginkan bagaimana kita memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Ini ada musibah di sini nih, kamu jangan ke sana. Kita malah pergi kan, akhirnya kan jadi masalah kan. Maka pada akhirnya kan ketika orang mungkin terpapar kemudian dia berpotensi untuk menyebarkan ke orang lain, nah ini kan jadi masalah kan. Walaupun kita pahami bahwa mati ini kan adalah takdir, Allah memang sudah tentukan, tapi Allah inginkan bagaimana caranya kita mati. Maka di situ nanti ada husnul khotimah dan su'ul khotimah. Husnul khotimah ini kita meninggal ketika kita dalam keadaan kebaikan, artinya melakukan semua yang memang Allah mau. Tapi ketika kita melanggar apa yang Allah mau kan kena lah su'ul khotimah. Nah, di antara cara mati yang tidak bagus adalah kita tahu di satu tempat ada penyakit, kita pergi cari, kemudian kita bawa, kita sebar lagi ke orang lain, kemudian nanti orang tanya ini kita jawabnya tidak jujur kan, akhirnya kan orang lain kan terpapar kan. Nah, jangan nanti dianggap saya mati udah takdir, tapi harus berpikir bahwa kita juga menyebabkan orang lain mati. Nah, saat kita menyebabkan orang lain mati ini kan jadi masalah kan. Maka nanti mungkin di kajian fikih itulah nanti kita tidak sengaja atau bahkan sengaja membunuh orang lain karena sudah tahu kita berpenyakit, nah kita malah tularkan ke orang. Maka nanti kan di antara hal-hal kayak orang sakit berpotensi menularkan penyakit, nah ini juga kan dilarang kawin kan. Jadi ketika mungkin seseorang kena COVID, kalau dia kawin, nah ini kan nanti nyebar juga ke orang lain kan. Bayangkan satu orang jalan-jalan kemudian kena, dia pulang ke rumah atau duduk di mana dengan siapa saja, baru ketahuan dia
kan akhirnya terpapar kan. Maka kita disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan ini memang betul harus kita ikuti. Nah, saran mereka ini untuk mempercepat bagaimana virus atau wabah ini cepat berlalu. Iya, baik Ustadz, kita rehat dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi dengan tausiah spesial Ramadan untuk hari ini bersama Ustadz Ali Arsyad Isu. Dan Syederalun tetap di sini di 90,2 Serambi FM. Terima kasih Syederalun, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Masih di tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan bidang penyuluh kantor Kementerian Agama. Sore hari ini dengan tema syukur di tengah musibah bersama Ustadz Ali Irsyad Isu. Kita masih punya waktu Ustadz untuk Ustadz berikan tausiah, silakan Ustadz. Ya, sambung lagi. Ya, kita sambung. Jadi berkenaan dengan syukur di tengah musibah. Jadi memang ketika musibah ini datang, kita harus lihat ayat-ayat ataupun hadis-hadis dan penjelasan dari para ulama kita atau guru-guru kita berkenaan dengan musibah ini. Kemudian musibah ini kan tentu macam-macam. Yang sering kita sepelekan adalah musibah dalam bentuk nikmat ya. Ketika mungkin kita dapat sesuatu yang sangat membahagiakan kita, kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kan ada kaitannya dengan syukur kan, syukur dengan kufur. Nah, ketika musibah seperti ini tentu di sisi lain Allah juga berikan nikmat di satu kesempatan. Nah, Allah ketika memberikan musibah ini atau wabah ini, Allah akan tentu ingin melihat kan bagaimana kita menyikapi. Nah, saat kita menyikapi ini tentu kita coba lihat tafsir-tafsir tematik yang berkenaan dengan musibah. Nanti ketika dia buka-buka tafsir ini, boleh juga nanti kita kaitkan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Karena ada manusia yang memang hidup di masa lampau yang Allah juga berikan mereka musibah. Nah, contoh kecil mungkin ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah juga macam kita seperti ini, namanya Ta'un di daerah Amwas. Kurang lebih saat itu ada sekitar 25.000 atau 35.000 orang meninggal. Sehingga kalau kita lihat kitab-kitab yang berbicara tentang musibah pada saat itu, menimbulkan banyak penafsiran bagaimana masjid apa perlu ditutup saat itu atau bagaimana. Karena kan ada sebagian ustadz kita atau guru-guru kita yang pokoknya masjid harus dibuka, ada yang harus ditutup. Jadi disinilah nanti menimbulkan bermacam penafsiran. Maka kemudian kita harus lihat bagaimana wabah ini menyebar kan. Nah, saya kadang-kadang berpikiran bahwa ketika wabah itu datang, di saat itu belum ada alat yang mampu digunakan untuk melihat kira-kira makhluk apa yang ada di dalam penyakit itu. Karena di saat ini tentu dengan adanya teknologi yang luar biasa bagus, sekecil apapun makhluk kita bisa tahu, kita bisa lihat, oh ini yang bergerak, oh ini hidup dia. Ketika dia hidup berarti kan Allah berikan nyawa kan. Maka ketika Allah berikan nyawa, kita harus lihat lagi bagaimana dia tersebar. Maka oleh ahli-ahli kesehatan mereka katakan bahwa penyakit yang ada saat ini, wabah yang ada saat ini tersebarnya melalui tiga cara atau masuk ke tubuh seseorang melalui 3 cara. Lewat sesuatu yang dipegang oleh seseorang, sesuatu itu dipegang oleh orang yang sakit, kemudian dipegang oleh orang yang sehat, lalu dia mungkin pegang makanan lalu tertelan, atau dia menggosok-gosok matanya, atau mencongkel hidung, mengkorek-korek hidung kan, akhirnya virus ini masuk. Nah, ketika kita di masa yang modern ini, kemudian kita tahu bahwa
wabah ini tersebar melalui seperti ini. Nah, di masa yang lalu para sahabat saat itu kan belum begitu memahami bagaimana makhluk ini bisa tersebar. Akhirnya kan kurang lebih 25 ribu atau 30 ribu orang kan sampai meninggal kan. Sampai terakhir ada seorang gubernur mengatakan bahwa kita harus pindah dari kota ini untuk naik ke satu lembah yang di situ ada udara, sehingga ketika angin datang wabah ini akan berlalu. Maka begitu mereka berpindah dari kampung naik ke lembah, wabah ini dengan begitu cepat selesai. Jadi mereka memang memutuskan untuk tidak keluar dari kota Amwas ini, mereka tetap berada di situ dan orang yang dari luar memang tidak boleh masuk. Maka seperti itulah yang harusnya kita lakukan ya. Tapi bagaimana wabah ini tersebar, itulah kembali lagi kita harus dengarkan apa yang disampaikan oleh ahli-ahli medis. Nah, bagi kita yang sudah paham mungkin dalil lah, kita tinggal perkuat, kemudian kita sampaikan ke para medis untuk menguatkan apa yang sudah mereka temukan. Kemudian nanti kita sampaikan terhadap umat. Ketika kita sampaikan terhadap umat, tentu umat kan memiliki keseragaman paham kan untuk menyikapi wabah ini agar segera berlalu. Nah, kita ketika belum datang wabah ini, aktivitas kita Masya Allah semua sangat sibuk kan. Mungkin ada yang sudah daftar umroh kemudian harusnya berangkat kan, tahu-taunya ditutup kan Masjidil Haram kan, walaupun sudah mulai dibuka kembali kan, tapi ini masih dalam kondisi yang belum stabil. Belum stabil kan, karena negara kita sendiri pun baru mulai ya, mulai ketahuan berapa banyak yang sakit kan. Nah, setiap hari kalau tidak salah itu ada sekitar 200 atau 300 orang yang malah positif kan. Dan yang sembuh juga sudah lumayan 1.000 lebih udah yang meninggal juga lumayan kan, 800 lebih kan? Jadi ada artinya kan cepat wabah ini bawa bawa kematian untuk seseorang, walaupun memang balik lagi itu kan memang udah takdir, tapi bagaimana kita menyikapi takdir inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin tahu dari kita. Maka perlu kita berhati-hati, jangan sampai kan kita salah melakukan sesuatu atau salah menyikapi, akhirnya kan harusnya kita meninggal dapat pahala syahid, tahu-taunya karena ceroboh akhirnya kan meninggalnya malah bawa masalah kan bagi diri kita maupun nanti orang lain. Iya. Baik Ustadz, ini kalau berbicara sekarang ini kan COVID-19 ataupun Corona ini adalah sebuah virus yang memang tidak nampak di mata kita lihat Ustadz ya. Sehingga banyak masyarakat sekarang ini yang juga kadang-kadang acuh tak acuh gitu. Apalagi kalau sore seperti ini yang seharusnya kita tetap memakai masker, terus juga menjaga jarak ya. Tapi mungkin kalau kita survei langsung ke lapangan sore seperti ini, orang cari penganan puasa, berbuka puasa, terus ada yang mungkin sambil kalau istilahnya ngabuburit gitu misalnya. Ini kalau misalnya ini lebih ke mana Ustaz? Apa memang bandel atau memang tidak peduli, atau memang ini bisa dikatakan bahwa kadang-kadang ada juga orang-orang yang bilang nyawa kan di tangan Tuhan. Ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi gitu? Ini masalah besar ini kan. Kita perlu ambil pelajaran dari negara-negara yang hari ini banyak sekali warganya meninggal. Contohnya Italia, kemudian Spanyol, Ekuador ini kan. Jadi ketika pemerintah di sana itu menyampaikan untuk masyarakatnya itu pedulilah sedikit kan terhadap wabah ini, ya mereka cuek, mereka acuh tak acuh biasa aja ini kan. Jadi beberapa bulan kemudian sampai hari ini kan akhirnya yang mati kan puluhan ribu yang meninggal. Nah, sebetulnya kan Allah juga ingin berikan pelajaran terhadap kita kan, bahwa apa yang menimpa satu kaum, ini kalian lihat itu akibat kecerobohan atau bukan kan. Maka ketika kita dengar dari berita, kemudian kita nontonin kan, ternyata kenapa begitu banyak yang meninggal, salah satu sebenarnya adalah karena faktor cuek itu.
Jadi mereka memang anggap biasa aja, mati udah di tangan Tuhan. Tapi harus ingat bahwa ketika kita mati, Allah ini kan lihat caranya kan. Orang bunuh diri ini memang takdirnya dia bunuh diri, tapi Allah kan tidak suka dengan orang bunuh diri kan. Jadi memang takdirnya dia mati, tapi ketika dia mati bunuh diri, kan akhirnya kan Allah kan hukum karena dia kan tidak mensyukuri kan. Dia tidak mensyukuri bagaimana nikmat apa ruh ini kan. Dia tidak mensyukuri nikmat iman kan. Orang beriman itu dilarang bunuh diri. Nah ini dia pergi bunuh diri. Maka cara kita mati inilah yang nanti Allah berikan nilai syahidnya itu ada di situ. Maka ketika dihimbau untuk di rumah pakai masker dan lain sebagainya, coba ikut saja. Tinggal kita samina wa ta'na itu kan sesuai dengan ayat kan. Ati Allah ati Rasul ulil amri minkum kan. Jadi ketika taati ya tentu kita taat Rasul, kemudian taat apa yang disampaikan oleh pemimpin kita. Begitu pemimpin kita sampaikan kita harus taat, kita terlepas itu nanti kezoliman atau tidak, ini kan yang penting kita ini kan kita ikuti himbauan. Dibatasi untuk ke masjid ya kita ikuti. Jadi ketika kita mungkin berdiam di rumah kemudian cepat selesai masalah ini, maksudnya cepat terputus wabah ini, kan nanti kita punya lebih banyak waktu untuk beraktivitas kan. Tapi ketika kita cuek, tiba-tiba ratusan yang sudah sakit kemudian meninggal secara massal, nah ini na'udzubillah min dzalik kan. Nah ini kan sayang sekali kan. Karena di dalam prinsip syariah itu kan ada 5 prinsip syariah atau tujuan syariah itu. Salah satunya adalah menjaga nyawa kan. Menjaga nyawa ini kan sangat penting juga kan. Walaupun yang paling penting adalah menjaga agama, tapi menjaga nyawa, menjaga harta, keturunan, kemudian ilmu, akal dan lain sebagainya kan, itu bagian yang sangat penting bagi kita. Nah saat ini yang perlu kita meninggal, ini kan umat kan berkurang kan. Jadi ketika dihimbau untuk berdiam diri, cobalah kita ikuti sejenak, insya Allah cepat lepas dan kita bisa beraktivitas lagi seperti dulu sebelum ada wabah ini. Iya baik Ustadz, ini waktu kita tinggal sekitar 3 atau 4 menit lagi Ustadz. Ini di penghujung Ustadz, mungkin juga ada Syederalun yang baru saja mendengarkan radio untuk sore hari ini. Tidak rugi seseorang ketika Allah mungkin hanya tertusuk Allah membiarkan duri menusuk kakinya. Ketika kakinya sakit maka ada dosa yang Allah ampunkan selama sakit ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwa nikmat yang sudah diberikan itu sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat yang sudah diberikan, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka Allah meminta kita untuk mensyukuri. Nah, ketika diperintahkan untuk disyukuri, tentu kita tidak boleh menikmati nikmat ini sendiri. Ketika ada harta, marilah kita berbagi. Ketika ada ilmu, silakan juga berbagi ilmu. Karena semua yang Allah berikan pada kita tentu bukan untuk kita, tetapi sebetulnya untuk disampaikan terhadap orang lain. Maka di saat ada musibah seperti ini, ada mungkin keluarga kita atau sebagian masyarakat kita yang memang membutuhkan untuk diperhatikan. Marilah sama-sama kita perhatikan dan kita tetap ikuti himbauan yang disampaikan oleh ahli-ahli medis agar wabah ini segera selesai. Iya, baik Ustadz, terima kasih sudah ini dengan tema syukur di tengah musibah bersama Ustadz Ali Irsyad Isu. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan tausiah kita pada sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa lebih bersyukur lagi di tengah musibah yang sedang menimpa umat muslim terutama dan umat di seluruh. Dan Syederalun, demikian tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan penyuluh kantor untuk sore hari ini. Dan kita akan jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Syederalun, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan lanjut dengan traffic update.